This meeting is being recorded. Oke, Assalamualaikum Pak Rian. Apa kabar Waalaikumsalam Pak? Bu Farida. Alhamdulillah Iya, baik Bu Farida. Gimana Bu Farida? jadi gini Pak, saya datang ketemu Bapak itu, saya mau membicarakan bahwa Mm-mm. nanti kan kita akan ada supervisi ya, jadi Bapak kan akan memberikan supervisi ke saya. Jadi nanti Oke, ya Bu. ya, jadi saya minta Bapak untuk supervisi pada saat saya pembelajaran, di mana nanti saya mau ambil itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi saya itu Oh, nanti ya Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya itu saya akan meminta anak untuk mengerjakan apa yang saya minta sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasinya Pak. Gitu. oke Bu. Setelah yang saya dapat dari Ibu tadi, berarti hari ini kita akan melakukan supervisi dan adapun materinya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya Benar seperti Pak. itu Bu? Benar, jadi pembelajaran berdiferensiasinya itu nanti di pembelajaran IPA, Pak. Jadi masuk ke IPA, lalu di situ saya punya rencana itu untuk menggunakan media pembelajaran. Jadi ada media pembelajaran, lalu kemudian saya juga akan meminta anak aktif, turut serta aktif di pembelajaran saya. Itu rencana saya, Oke. Pak. Oh, siap Bu, siap Bu. Itu rencana yang Ibu ingin terapkan. Nah, sekarang Bu, kira-kira apa yang ingin kita capai dalam proses supervisi yang akan dilaksanakan nanti, Bu, kira-kira? Jadi saya tuh pengen anak-anak itu mereka karena ini pembelajaran berdiferensiasi, kalau dari saya pribadi saya bisa memberikan tugas itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah anak nanti mereka membuat hasil karyanya sesuai dengan mereka sukanya apa, gitu. Sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kalau misalnya nanti di kelas itu ada anak yang suka menyanyi, jadi nanti hasilnya mungkin dalam bentuk nyanyian, teks lagu. Kemudian kalau misalnya ada yang suka menggambar, mungkin bisa dalam bentuk gambar mereka gitu Pak maksud saya. Yang tujuan yang pengen saya dapetin gitu. Oke, Bu. Jadi di sini sesuai dengan apa minat serta hobinya, Ibu ya? Ya, benar Benar Bu, sekali seperti Pak. itu Bu? Benar, benar Ya, Pak. nah untuk mencapai itu nanti Bu ya, kira-kira untuk mencapai tujuan kita nanti itu metode apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan atau sudah Ibu siapkan nih untuk mencapai tujuan pembelajaran supervisi kita pada hari ini Bu? Yang pasti metodenya itu saya menggunakan di awal mungkin metode ceramah, lalu berikutnya adalah saya akan mengajak anak untuk turut serta, aktif dalam pembelajaran. Kemudian baru nanti yang Hmm, terakhir adalah meminta anak untuk bisa menyimpulkan, apa nih hasil dari kegiatannya, begitu Pak? oke. Oke Bu, nah tadi sudah kita dengar dari Ibu tadi bahwa anak-anak yang pertama metode ceramah, terus di akhirnya tadi ada anak-anak untuk menyimpulkan. Nah kira-kira Bu, apa saja alat yang diperlukan Bu dalam pelaksanaannya nanti Bu? Jadi alat-alat yang udah saya persiapkan itu antara lain media pembelajarannya berupa PowerPoint, kemudian nanti juga ada video, lalu nanti saya juga akan memberikan kertas, bisa sticky note ataupun juga nanti kertas karton, Pak, supaya anak-anak bisa turut serta aktif. Gitu, Pak. Oke, iya Bu, ya Bu. Menarik sekali Bu ya. Jadi dengan tujuan itu anak-anak lebih berpartisipasi Bu ya dalam melaksanakan proses pembelajaran. Iya, benar, Nah, Pak. untuk selanjutnya Bu, kira-kira
hal apa saja yang perlu atau mendapat perhatian khusus nih Bu, dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti Bu? Jadi, hal-hal yang menurut saya perlu saya dapat perhatian itu adalah bahwa, saya pengen anak-anak itu mereka bisa mengapresiasikan apa yang mereka mereka inginkan. Jadi, saya pengen mereka itu nanti mampu mampu membuat hasil sesuai dengan keinginan mereka, dalam artian, sesuai keinginan dan juga tipe mereka ini menuangkan hasilnya itu gimana gitu, Pak. Pengennya sih seperti itu. Jadi ini anak-anak ini dari kita ini apa namanya, dari yang saya dapat dari Ibu tadi bahwa anak-anak ini intinya berarti sesuai dengan kebutuhannya Bu ya, Iya, proses benar-benar, pembelajarannya Bu Pak. ya. Iya, sesuai Oke. kebutuhannya. Jadi sehingga dapat apa namanya, terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Iya, Nah, benar, Pak. Setuju sekali itu. baiklah Bu, kira-kira ada lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan, mungkin hal-hal yang masih menjanggal nih Bu untuk persiapan kita pada hari ini Bu. Eee, yang masih menjadi kendala itu, anak-anak ini saya belum sempat, memberitahukan ke orang tuanya, Pak. Jadi, Ya, ya Bu. karena ini sudah di akhir pembelajaran, sehingga saya belum sempat untuk memberitahukan mereka. Untuk saat ini itu Ya. kendala. Nah, jadi tadi saya dengar Ibu bilang bahwa kendalanya belum sempat memberi tahu anak-anaknya Iya, terkait proses benar. pembelajaran ini. Iya, Nah, Pak. kira-kira Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk memberitahu nih kepada anak-anak agar anak-anak juga memiliki persiapan untuk melaksanakan pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti, Bu. Eee, Mungkin saya akan menghubungin guru wali kelasnya ya, Pak, karena guru guru wali kelasnya ini mereka masuk di grup anak-anak sama grup orang tua. Jadi kalaupun nanti, anak-anak tidak semua membaca, tapi mungkin di grup orang tua bisa membaca, Pak. Jadi saya mau minta tolong nanti sama wali kelasnya. Oh ya, berarti nanti Ibu akan meminta tolong bantuan kepada wali kelas untuk menge-share ya, Iya, bahwa nanti akan ada kegiatan supervisi tentang pembelajaran berdiferensiasi, begitu Bu ya? iya, benar, Pak. Oke Bu. Mungkin ada lagi Bu, kalau Saya rasa cukup itu, Pak. Jadi nanti kita ketemu, hari ini ya, Pak, ya, mungkin jam 2 siang bisa, Pak? oke ya Bu, bisa Bu. Atau Nanti besok boleh? siang ini aja nggak apa-apa Bu, kebetulan saya lagi kosong. Oke, berarti siang ini Ya, jam 2 ya, Pak? Karena, ya. anak-anak juga ada kelas sesi siang hari ini. Oke, Bu. Ya, Bu, sampai bertemu di siang nanti, Bu, jam 2 Bu. Oke, terima kasih, Bapak. Nanti Oke, kita ketemu sama-sama, Ibu. lagi. Oke, eee, oke. Selamat siang, Pak Rian. Ya, selamat siang, Bu Farida. Gimana, Bu Aduh, Farida? maaf ya, Pak, kita supervisinya hari ini siang, apalagi cuacanya lagi panas ini ya, Pak, ya. Iya, Bu, ini cuacanya sungguh ya di atas seperti rasa di atas 33 derajat, ya, Bu. Benar, Pak, benar. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak supervisi saya itu, Bapak bisa merasa nyaman. Kebetulan karena ruang kelas saya juga, ada kipas anginnya, jadi nanti Bapak mudah-mudahan bisa nyaman. Tempat yang Oke. sudah saya sediakan itu nanti di belakang ya, Pak, ya. Nanti silakan Bapak Iya, Bu, iya, Bu, iya. Ya, nanti silakan Bapak mengeksplor, atau melihat gimana, cara saya mengajar anak-anak, gitu. Oke, silakan, kita masuk ya, Pak, ya, ke Oke, ruangan. Bu. Oke, Oke, Bu. Silakan, Bu. ya Saya ambil posisi di belakang, Bu. ya, boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam. ya, selamat siang anak-anak semua. Terima kasih ya, kalian sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa
mengikuti pembelajaran dengan lebih baik lagi. Oke, untuk hari ini, pada kesempatan siang ini, Ibu akan melihat siapa yang belum hadir siang ini? Oh, 1 orang ya, belum hadir. Caca, oke, Caca ternyata belum hadir, nggak apa-apa. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan bahwa kita akan belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah supaya kalian mengetahui bahwa apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi, terutama di pembelajaran IPA yang nanti materinya tentang life cycle. Jadi tentang life cycle itu tentang bagaimana proses daur hidup ya, baik itu tumbuhan maupun hewan, tapi hari ini kita khusus ke hewan untuk life cycle-nya. Nah, pada pembelajaran diferensiasi ini, Ibu minta kalian untuk bisa aktif, aktif dalam melakukan kegiatan, kemudian juga aktif dalam menyampaikan pendapat maupun pada saat nanti sesi diskusi. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini Ibu akan tampilkan dulu video mengenai life cycle. Jadi silakan kalian tonton, lalu pada saat kalian menonton nanti, itu silakan kalian lihat bagaimana hasil pembelajarannya. Oke. Oke, sudah ditonton ya? Nah, dari hasil video yang kalian tonton itu bagaimana? Bisakah kalian memberikan tanggapan apa dari video tersebut? Oke, silakan Brian. Oke, benar sekali. Jadi dari hasil apa yang kamu tonton bahwa oh ternyata life cycle itu berbeda-beda dari masing-masing hewan. Jadi tidak semua sama. Lalu ada pendapat lain? Iya, bagaimana Rafli? Iya, benar sekali. Jadi menurut Rafli bahwa life cycle dalam kehidupan ini tidak hanya satu, tetapi juga banyak ragam baik tumbuhan maupun hewan. Oke. Lalu berikutnya, Ibu akan minta kalian untuk di sini ada papan, kemudian nanti sudah ada tempelan kertas. Nah, di situ silakan kalian ada sticky note, tempelkan di sticky note-nya itu life cycle yang kalian tahu. Jadi life cycle dari hewan yang kalian tahu silakan ditempelkan di situ. Oke? Ya. Oh, bagus sekali ternyata sudah banyak yang tahu tentang life cycle. Baiklah, adakah yang bisa menyimpulkan apa hasil pembelajaran yang kita dapatkan hari ini? Benar sekali bahwa ternyata ada macam-macam apa tadi, Caca? Iya. Oh, sorry. Ternyata jawabannya belum terlalu spesifik ya. Berarti Yoyo, gimana menurut Yoyo? Oh, ternyata pembelajaran life cycle itu banyak macamnya, kemudian life cycle itu ada hewan dan tumbuhan. Oke, baiklah. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif, kemudian sudah mau menjawab pertanyaan, lalu menempelkan kertas sticky note-nya yang berisi bagaimana life cycle yang kalian ketahui, lalu kalian juga mau menyimpulkan. Oke, terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Farida. Sangat keren sekali ya penampilannya pada hari ini. Tadi Iya, Pak. saya Terima sudah kasih, Pak. melihat, mengamati proses waktu Ibu mengajar ya. Iya, Pak. Selanjutnya tadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan, terus diferensiasinya baik itu konten, proses maupun hasil atau produknya sudah disampaikan. Sudah sangat baik sekali Bu Farida ya. Iya, terima Selanjutnya kasih, Pak. yaitu Bu Farida, kira-kira Bu Farida, bagaimana pendapat Ibu Farida setelah menyajikan pembelajaran ini Bu Farida? Yang pasti saya sudah merasa senang ya, Pak, karena Nah, murid-murid saya sebagian besar itu sudah mau berpartisipasi, sudah mau menyampaikan pendapat. Cuma memang tadi saya melihat masih ada 1 atau 2 orang
siswa saya itu yang dia masih kebingungan dalam artian dia kurang paham nih untuk contoh-contoh dari life cycle. Nah, itu Pak. Nah, begini Bu ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa masih ada 1-2 orang anaknya yang merasa masih kebingungan. Betul. Bagaimana itu Ibu mengatasinya itu? Jadi saya punya rencana untuk 1-2 orang anak itu yang masih punya kendala dalam hal pembelajaran life cycle ini, terutama di pembelajaran berdiferensiasinya. Saya tuh punya rencana nanti saya mau kasih pendampingan secara pribadi Pak. Jadi mungkin ada kayak semacam additional class, kelas tambahan untuk mereka di luar dari jam belajar. Jadi ada tambahan ya Pak? Bu, tadi saya sudah dengar bahwa ada alternatif lain tadi Bu, yaitu Iya. anak-anak disuruh diminta untuk mengambil kelas tambahan, terus untuk belajar lagi di kelas yang lain, maksudnya gitu Bu ya? Iya Pak. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu membuat pembelajaran ini agar dapat sesuai dengan rencana atau tujuan yang akan kita dapatkan di akhir. Jadi saya tuh punya rencana nanti saya akan membuat additional class. Jadi akan saya buat jadwalnya dulu, jadwal untuk kelas tambahan. Pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran yang lain mereka sudah mampu menyelesaikannya atau mampu mengejar ketertinggalan mereka. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu Farida atas waktunya hari ini. Sama-sama Diskusi Pak. hari ini berjalan dengan baik ya. Ya, terima kasih Pak. Semoga praktik-praktik baik yang Ibu Farida terapkan dapat berjalan dan konsisten. Ini itu saja Bu pertemuan kita hari ini. Oke. Terima Oke, kasih Bu. Pak. Sama-sama Bu. Ya. Baik, ya saya kasih plus dulu untuk Pak Rian selaku coach dan Ibu Farida selaku coach pada hari ini yang sudah melaksanakan proses coaching kurang lebih ini waktunya ini hampir 20 menit ya kayaknya. Ya, oke, baiklah. Ya. Baiklah, saya akan memberikan beberapa catatan selama pelaksanaan coaching berlangsung tadi, khususnya kepada coach ini Pak Rian ya, karena di sini saya lihat menurut pengamatan saya sebagai observer pada hari ini, Pak Rian pada sesi supervisi sudah mempraktekkan rasa dan alur ceritanya dengan baik Pak Rian. Mulai dari dari tujuan Pak Rian mengulangi ya mengarah kepada kompetensi apa yang akan digali dari si Koci, dari Farida, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dilanjutkan pertanyaan lagi, Pak Rian menanyakan apa yang ingin dicapai pada pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini. Nah, pada saat itu menurut saya sudah bagus Pak Rian karena sudah mengarah kepada mengidentifikasi. Terus metode apa nanti Bu Farida yang akan digunakan? Oh, kata Bu Farida metode ceramah. Sudah bagus juga tahapannya. Tahapan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Farida sampai kepada alat dan hal apa yang menjadi perhatian itu. Jadi sudah sangat baik sekali dan Pak Rian juga men-summarize. Sudah melakukan dalam rasa itu sudah melakukan summarize dan melanjutkan dengan proses bertanya ya. Jadi dari rasa itu yang menurut saya yang belum muncul satu Pak Rian, acknowledge itu acknowledge ya. Jadi pada waktu di awal Pak Rian mungkin ada semacam inilah
memberikan penguatan kepada Bu Farida. Wow, hebat sekali Bu, sudah berani melaksanakan pembelajaran diferensiasi, karena bisa kita, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran ini memang untuk sebagian guru masih terasa asing, dan alhamdulillah Ibu sudah berani untuk menerapkannya. Mungkin ada semacam penguatan untuk menciptakan hubungan mitra yang baik, begitu Pak Rian ya. Dan pada sesi supervisi, semuanya sudah dilakukan baik oleh Bu Farida, mulai pada proses tahap memulai pembelajaran, bagaimana berinteraksi dengan anak, melibatkan anak dengan web cycle ya, kalau nggak salah tadi ya Bu Farida ya. Ya, life cycle, Bu. Dan apa? 2 menit lagi, Bu ya. Oh iya itu ya. Jadi sudah sangat baik sekali. Nah, yang saya ini kan yang mungkin menjadi catatan untuk kita dalam proses coaching ini pada sesi ketiga. Sesi ketiga itu pada pasca supervisi. Sudah diawali dengan hal yang baik, tapi pas di pasca supervisi itu kayaknya ada pergeseran di situ. Coaching kita kayak seolah-olah semacam wawancara di situ. Jadi Pak Rian itu kayak, saya mendengarnya kayak wartawan ya Pak Rian di sini. Tapi ada hal-hal yang baik yang dimunculkan, seperti pertanyaan-pertanyaan seharusnya bagaimana yang dilakukan Bu Farida. Ada, tapi mungkin tadi ada hal-hal yang ini tadi gimana Bu Farida ya, permasalahan tadi yang muncul gimana, jadi kayak tanya Bu Farida jawab, jadi ada kayak tanya jawab gitu, ada mungkin seperti itulah. Mungkin saya juga, kalau saya sebagai coach dan coach juga nggak sadar kita menyerempet ke arah tanya jawab. Padahal tadi kitanya harus menggali lebih banyak, dan si coach yang lebih banyak memaparkan permasalahannya, bukan ditanya, tapi si coach lah yang memaparkan. Saya tadi pada waktu pembelajaran tadi begini Pak Rian, langkah apa jadi Bu ini. Nah, mungkin seperti itu. Ya, mudah-mudahan observasi saya ini bisa nanti akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan saya sendiri mohon maaf apabila dalam komentar saya tadi yang menyinggung atau tidak merasa enak di hati Pak Rian dan Bu Farida. Itu saja, karena prinsipnya kita saling membangun dan nobody's perfect, termasuk saya juga. Itu saja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.